Bapak. Ingin memperkenalkan diri, kami dari SMA Negeri 12 Kota Depok ingin mewawancarai Bapak mengenai budidaya ikan. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan saya, Virginia Eklesi Sidabutar, Clarissa Frigia Sitepu, Padwanika Putra Wibawa. Dan saya Syifa Aulia, dan ada 3 orang lagi di belakang kamera, yaitu Sakti Rafi, Marcel, dan Radit. Nah, kalau boleh tahu nama Bapak ini siapa ya Pak? Saya sendiri berdua dengan adik saya Khalil, dan adik saya ini Abdul Ghafur, selaku ya pendiri lah untuk Bapak 68 Club ini. Belakang Pak. Nih, Pak, kamu kan yang pertama. Diituin, Kameranya ini jenis ikan yang siap dipanen. Mana tuh Pak? Ukuran pecel lele ya. Dilihat cara kalau udah bisa untuk dipanen tuh kayak gimana? Iya tuh Pak. Ada sortiran. Kita ada penyortiran, tahap-tahap sortir. Ya, itu tempatnya, tempat sortirnya. Nanti ada wadahnya untuk bak sortir. Mana? Oh ini tempat sortir Pak? Ya, Gede juga ya? Kalau buat dipanen tuh beratnya tuh berapa tuh Pak? Biasanya? Kilo isi 6, 7 sampai 8 ekor. 6 ekor, 7 ekor, 8 ekor. Ada juga permintaan yang isi 1 kilo itu 10 ekor, tergantung dari customer kita. Kalau regulernya sih untuk pecel lele ukuran 1 kilo itu isi 6, 7, 8 ekor. Oke, di sini aku sama teman-teman yang lain ada beberapa pertanyaan. Jadi aku mulai pertanyaan yang pertama ya Pak. Untuk mulai usaha budidaya ini itu sejak kapan sih Pak? Kalau boleh tahu? kita mulai Juni 2023. Jadi 1 tahun lebih lah, hampir 1,5 tahun mungkin lah ya, sampai dengan saat ini. Terus? Berarti masih baru-baru ya? Ya, belum terlalu lama, belum 2 tahun ini. Oke, terus dulu waktu baru mulai usaha budidaya ini yang Bapak siapkan itu ada apa aja tuh Pak? 1, link untuk pertemanan. Dalam artian ya, makanya tadi teman-teman kalian juga trik dan triknya untuk mulai usaha ini bagi saya banyak pertemanan. Relasi gitu Ya. banyak ya, biar saling kenal. Karena petani sendiri kan istilahnya mudah-mudahan nggak ada yang pelit ilmu ya, mereka pasti ngajarin dari konstruksi kolam segala macam. 1 itu, yang kedua ya kita mulailah itu sambil belajar itu. Untuk saya dari mulai pertanyaan nomor 3 ya. Jadi tuh kan mulai barusan nggak sampai 2 tahunan lah. Kira-kira modal yang Bapak keluarkan waktu itu berapa ya Pak? Bapak belinya semuanya secara langsung atau ada nyicil gitu? Bertahap. Saya pembangunan 43 kolam ini bertahap. Tahap pertama sekitar 22 kolam, sisanya sekitar 21 kolam lagi. Nah, pembuatannya sendiri pun kita bikin berdua sama adik saya, dari mulai konstruksi segala macam. Kebetulan ini rangkai kolam-kolam di atas tanah semua ya, jadi lumayan membutuhkan biaya. Untuk kolam sendiri diameter 3 ini 1 set sekitar 1,5 juta sampai 2 juta lah, 1 kolam ya, di luar daripada mesin segala macam itu. Karena awal untuk budidaya nila sendiri membutuhkan mesin aerasi. Mesin aerasi itu sendiri saya pakai yang AMR 500. Itu 1 mesin sekitar 12,5 juta. 2 mesin ya sekitar 25 juta. Belum untuk pembibisan itu pakai molen segala macam, termasuk genset itu harus disiapkan itu. Itu apa Bapak pernah nyicil gak buat ini semua atau langsung bayar gitu? Cash lah. Oh, cash. Usahakan untuk wirausaha jangan ngutang gitu aja. Iya betul. Nah, iya betul. Nah, keempat, pernah melakukan kesalahan apa nih Pak yang cukup fatal sampai harus keluar biaya tambahan, pernah nggak itu Pak? Pasti, namanya pembudidaya terutama makhluk hidup ini ya. Makanya saya cerita tadi, itu kita pernah dari 180 kilo ikan lele, itu di 40 kilo kita panen konsumsi,
sekitar 120 sampai 130 kilo lagi kita sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi udah masuk konsumsi. Tapi itu ya istilahnya tewas 1 kolam itu pernah kita alamin. Wow. 30 kilo. Banyak banget itu. Berarti banyak, berarti biayanya itu cukup ini ya. Ya, lumayan lah. Bisa dibilang rugi besar. Nah, pembelian bibit juga pernah sekitar 15.000 ekor juga. Paling yang selamat sekitar 1000-an doang lah. Nah, untuk pertanyaan kelima, selama usaha bertahun-tahun, Bapak ingat gak ikan paling besar atau paling berat yang pernah ada di sini? Dan itu berapa gram dan kenapa bisa sebesar itu? Karena kita sistemnya intensif begini ya, dalam artian kalau untuk nila sendiri itu paling besarnya juga di sekitar 400 gram lah. Karena itu harus kita jual. Untuk lele sendiri paling di angka sekilo 4 sekitar 250 gram itu paling terbesarnya. Karena harus kejual. Di atas itu ya dia akan menjadi tetap laku tapi harganya jauh lebih murah dibandingin konsumsi. Itu masuk ke kolam pemancingan nantinya. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam membudidayakan ikan dan bagaimana Bapak mengatasinya? Tantangan terbesar bagi kita itu cuaca ya. Karena cuaca jujur aja kita nggak bisa kendalikan. Ketika ya hujan seringan, ketika panas ya terlalu panas. Padahal siklus penggantian itu sendiri sangat pengaruh di makhluk hidup lah seperti ikan ini. Ya triknya ya salah satunya ketika musim panas ini mau nggak mau ya air harus sering kita ganti gitu aja. Ketika musim penghujan kita harus siapin istilahnya pipa kontrol pembuangannya itu biar nggak memenuhi kolam-kolam kita. Tuh. Baik Pak. Untuk Selanjutnya nomor yang ke-7. Menurut Bapak sendiri, pembelian orang-orang saat ini apakah sudah cukup untuk mendorong budidaya ikan Bapak secara lebih luas? Kalau untuk lele sendiri pasar selalu banyak ya. Permintaan karena data statistik ya, tahun berapa ya kayak lupa 2021 aja permintaan Jabodetabek itu kalau nggak salah sekitar 60 ton per hari ya. 60 ton per hari. Tapi memang jujur aja, sampai dengan saat ini masih dikuasain sama tengkulak ini. Dalam artian tengkulak mereka yang mencari keuntungan selalu lebih besar. Makanya saya bilang, banyakin persahabatan, banyakin teman-teman baik itu orang-orang pasar maupun orang-orang yang bikin pakannya, itu banyakin itu aja. Biar kita bisa ngejual ke dia langsung. Syukur-syukur bisa langsung ke konsumen ya, dalam artian ya ibu rumah tangga lah itu. Syukur-syukurnya. Ada nggak sih strategi khusus yang Bapak gunakan buat ningkatin penjualan ikan? Strategi satu ya otomatis dari sisi pakan yang berkualitas sama air yang berkualitas, itu aja. Dalam artian air berkualitas ya kita sering-sering ganti air, sering-sering kontrol secara intensif, itu aja sih. Kalau pakan gimana tuh Pak nyari yang berkualitas? Nah, pakan juga macam-macam ya. Yang direkomendasikan terutama untuk Jabodetabek ya. Di Jabodetabek itu paling ya terininya itu di 781. Punyanya High Profit itu. Kalau untuk daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu punyanya Matahari Sakti masih bisa LP, itu paling idealnya. Tapi nggak masuk di sini. Ini produksi Karawang pabriknya. Saya izin lanjutannya ya Pak. Saya ingin bertanya nih, gimana sih cara Bapak bisa ngebangun hubungan dengan pembeli atau mitra bisnis seperti yang tadi Bapak baru bilang, kita tuh harus pinter-pinter ngebangun mencari sahabat atau ngebangun relasi gitu. Yang terpenting bagi saya itu kejujuran. Kejujuran dalam artian satu, dari ya kayak timbangan sendiri, ukuran kita sampaikan sesuai ukuran yang ada. Timbangan juga ya, kalau emang dia belinya 10 kilo, usahakan minimalnya 10 kilo, kalau bisa kita lebihin lah. Itu pakai kejujuran. Jangan sampai ya orang mesen 30 kilo kita bawain cuma 29 kilo, itu aja. Bagi saya itu yang terpenting itu. Bapak ada tambahan nggak Pak? Untuk relasi itu kita bisa jalin dengan berbagai cara. Bisa dengan melalui medsos, bisa melalui di jaringan kita punya sahabat-sahabat, itu bisa. Karena apa? Mereka pasti yang namanya ibu rumah tangga kan pasti memiliki dan berkeinginan untuk belikan, dan mereka pasti mulut ke mulut akan terjual. Bisa seperti itu juga.
Terima kasih ya Pak. Selanjutnya saya izin tanya lagi, gimana sih cara Bapak untuk merawat ikan-ikan ini? Ada nggak sih jadwalnya untuk setiap pemberian pakan untuk tersendirinya itu? Terus ada beberapa jenis pakan yang Bapak pakai untuk ikan-ikan di sini? Itu wajib, Pak. Pembudidaya ikan ini itu harus menguasain dua. Satu, dari sisi air sama pakannya. Dari pakannya sendiri, kebetulan saya mengambil dua siklus ya, dalam artian pendederan dan pembesaran. Pendederan sendiri dari larva, mulai dari pakai pakan kutu air, cacing sutra, belum peletnya, ukurannya. Pelet mulai dari PF 100, PF 500, PF 1000, min 1, min 2, itu maksimal. Kalau Bapak ada lagi tambahannya? Oh, udah. Memang seperti itu. Aku izin bertanya, kan kalau kita lihat di sini tuh kan lelenya tuh lincah-lincah ya, berarti kan kualitasnya cukup bagus gitu. Nah, aku izin bertanya tuh, apa proses perawatannya tuh kayak gimana sih Pak, biar lelenya ini kualitasnya bagus, lincah, bugar, itu kayak gimana prosesnya, boleh ditunjukkan atau dijelaskan? Ya, itu balik lagi, manajemen air sama manajemen pakan. Manajemen air, kalau di lele sendiri, itu tiap hari kita pasti buang air seminimal 1 ruas jari lah, tingginya air itu. Dalam artian kalau full dari segini, kita buang sini-sininya lah, sampai dengan segini. Itu tiap hari, wajib kita buang. Dan pengisiannya harinya lagi, saya setiap hari Senin sama hari Kamis, balikin ke posisi semula ya. Tinggi airnya saya tahan di angka 60 cm dari dasar ya, sampai dengan maksimum 75. Itu udah research manajemen air. Yang kedua, pakai probiotik. Probiotik saya hanya sekedar pakai fermentasi E4 aja sama molase lah. Yang kedua, manajemen pakan. Manajemen pakan itu per sekali makan saya kasih 2% dari bobotnya ikan. Sehari saya kasih 2 kali, pagi dan malam itu. Oh ya Pak, saya mau nanya lagi nih. Kira-kira Bapak tuh memberikan pakannya ada pakan tambahan atau kayak dikasih suplemen lain gitu gak pakai ikan-ikannya? Paling yang disebut probiotik gitu. Probiotik itu kita biasanya kita campur di pakannya ini. Ya. Sama kalau ikan ada yang sakit, obatnya kita kasih dari sininya. Campur dari pelet. Dikasihnya ada jadwalnya tersendiri gak Pak kalau buat suplemen itu? Suplemen nggak? Setiap enggak. kali pakan kita mau kasih pakan pasti kita pakai. Iya. Oh, oke. Kecuali obat ya, kalau obat emang ketika ada sakit aja kita kasihnya itu aja kalau obat. Dipisahin berarti Pak? Biasa 1 kolom, sekali keserang itu 1 kolom dia. Kita Kira-kira- treatment 1 kolom. Sakit kalau ikan gini tuh kira-kira penyakitnya apa aja tuh Pak? Banyak. Misalnya Satu ya, dari sirip merah. Yang keduanya juga lepas lendir. Sama kembung, perut kembung itu. Penyebabnya apa tuh Pak? Bisa begitu, mereka kena penyakit itu? Balik lagi manajemen air biasanya. Ketika airnya mulai jelek, ya udahlah itu virus pasti nyebar itu di internalnya mereka dah. Berarti kalau buat budidaya ikan tuh paling penting harus menguasai manajemen air apa pastinya ya? Manajemen air sama manajemen pakan itu dua hal itu penting. Rajin ya kalau bisa dibilang, biar higienis. Untuk ngasih pakannya tuh Bapak manual atau ada mesin gitu Pak yang otomatis? Manual. Oh manual. Karena punyanya adalah salah satu, boleh sebutin merek. Ya punyanya Evisiri itu sendiri kan istilahnya dia hanya untuk kolom-kolom tambak ukuran besar lah. Kalau untuk kayak seperti ini kan mereka nggak bakal bisa. Dalam artiannya ya satu kolom malah nggak efektif bagi saya itu. Terus saya mau tanya nih Pak, itu kan ada yang pakai apa tuh namanya? Tutup, ada yang enggak itu tuh? Iya kayak gitu, itu apa artinya Pak? Itu cuma 3 daun doang sih. Biar daun nggak kalau terlalu ini, masuk Pak? kolom. Kalau ini biar nggak loncat lelenya. Oh Itu kenapa? makanya ada yang di bawah-bawah banyak yang korban-korban loncat itu dia. Oh, iya. Ada temen datang tuh masih ada yang di tengah-tengah itu loncat. Oh buat ngeloncat. Iya. Kalau misalnya malam tiba-tiba nggak ketahuan gimana tuh Pak? Ya kucing itu rezekinya kucing. Oh. Kalau budidaya ikan ini ya pasti kan suhu juga pengaruh kan. Betul. Nah itu cara Bapak gimana tuh pengaruh suhu ini? Kebetulan kalau untuk suhu dia ya temperatur paling panasnya sih sekitar 33 sampai dengan 34. Ya siklus di sini masih di angka tersebut lah.
Ya kan di cuaca Depok sendiri masih di angka sekitar 33-34. Terdinginnya sendiri di angka sekitar paling minimumnya 21 lah, 21 derajat. Itu masih bisa buat adaptasi sama dia. Kita boleh lihat ke nila gak Pak? Silakan. Itu kalau nila yang ada tutup itunya. Air mendidih. Ikan nila tuh beda kan ya Pak sama ikan mas? Beda. Oh beda. Itu ikan masnya nggak kelihatan sih air ketinggian. Iya, Ini udah lumayan. wih. Kalau kategori lele itu ada ukuran RMJ lele remaja sama di bawahnya itu LBG lele baru gede. Oh, baru gede. ABG anak baru gede LBG. Kalau ABG nya aerasi atau ini disebut gelembung ini aerasi. Oh, yang buat oksigen itu Iya, ya. betul. Lele kok nggak dikasih gini Pak? Nah, sebenarnya semua ikan sih nggak perlu sebenarnya dikasih aerasi. Boleh pegang nggak? Tergantung tebar padatnya dia. Serius Pak? Kalau untuk di nila itu tebat padar per 1 kubik airnya itu sekitar 100 ekor. Tadi kan saya mau proses tuh. Ada nggak sih proses khusus yang benar-benar khusus gitu loh? Perbedaan dari lele sama nila gitu. Pasti ada. Apa tuh Pak? Boleh tahu? Satu, kalau untuk di nila itu dari sisi awalnya aja ya. Kebetulan konsep bioflok kalau di nilanya sendiri di awal pasti ada masa-masa karantina. Masa karantina sendiri mulai dari bibit datang itu kita air minimum 3 hari baru kita masukin bibitnya ya, dari air tanahnya itu. Dari air tanah 3 hari baru kita masukin bibit. Nah, kemudian di 1 minggu baru kita masukin penunjang untuk di sistem biofloknya itu. Nah, kalau untuk lele karena tanpa aerasi dia udah cukup terpenuhi. Itu treatmentnya ya palingan ketika masuk ya udah sama di air 3 hari udah kita iniin tanpa diproses ya the sistem biofloknya. Berarti budidaya ikan lele itu bisa dibilang lebih gampang daripada budidaya ikan nila dong? Terbalik. Oh, terbalik. Kalau bagi saya terbalik. Oh, kenapa tuh Pak? Boleh jelaskan? Kalau di nila itu hanya cukup dengan aerasi aja sama jaga airnya. Ya minimal seminggu 2 kali lah kita buang air, hanya di angka sekitar 21 detik kita buang udah cukup. Tapi kalau di lele itu manajemen air lebih ketat. Harus diperhatikan. Betul, lebih intens lah untuk di lelenya itu. Berarti lele lebih sensitif ya daripada nila Betul. itu. Aku baru tahu, soalnya kalau kita dengar-dengar kan lele itu lebih mudah karena bisa dipakai yang sambil budidaya kangkung itu. Oh ya, aquaponik itu. Iya. Hidroponik. Kadang-kadang kan orang-orang tuh selalu bilang kayak, budidaya ikan lele lebih gampang, ngapain budidaya ikan lain? Ternyata taunya kalau pas kita di sini mendapatkan ilmu baru, ternyata tuh lele lebih sensitif ya daripada ikan-ikan lain gitu. Oh. Baik, selesai sudah wawancara kita dengan Bapak. Kita juga ada pantun nih. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.